Hodam leluhur adalah hodam pendamping yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhur. Hodam leluhur bukanlah arwah leluhur, melainkan jin pendamping yang pernah dimiliki oleh leluhur atau nenek moyang Anda, yang berasal dari keilmuan dan bisa juga berasal dari ajimat dan pusaka yang leluhur Anda miliki. Sedangkan tujuan mereka menurunkan anak cucu diantaranya untuk mencari penerus atau tuan baru. Misalnya, kakek atau nenek Anda dulunya menguasai suatu keilmuan, dan setelah kakek atau nenek Anda tiada, hodam keilmuannya berpindah secara turun-temurun melalui garis keturunan. Akan tetapi, tidak semua anggota keluarga didampingi oleh hodam leluhur, karena hodam leluhur akan mencari wadah yang layak dari salah satu anggota keluarganya. Salah satu ciri orang yang memiliki hodam leluhur diantaranya adalah memiliki kepekaan dengan hal-hal gaib sejak kecil. Dan apabila bakat tersebut diasah atau dilatih seiring berjalannya waktu dan usia, maka orang yang memiliki hodam leluhur akan mampu menguasai ilmu-ilmu supranatural dengan mudah. Namun, tidak sedikit orang yang merasa terganggu atau merasa risih dengan adanya hodam leluhur, dan malah ingin membuang dan menghilangkan hodam leluhur tersebut dengan alasan ingin hidup normal layaknya manusia pada umumnya. Padahal jin nasab atau hodam leluhur sifatnya bandel. Kata lainnya adalah setia, padahal susah dihilangkan. Selanjutnya mengenai hodam amalan. Hodam amalan adalah hodam atau jin pendamping yang berasal dari sebuah amalan. Contoh, berasal dari asma, hisib, dan mantra atau lelaku dan tirahat. Apabila seseorang mengamalkan amalan tertentu secara istiqomah atau terus-menerus, cepat atau lambat, orang tersebut akan didampingi oleh hodam atau jin secara tidak langsung yang hadir pada dirinya. Di sini penting sekali peran seorang guru untuk menyeleksi hodam-hodam yang hadir pada diri si pengamal, agar si pengamal tidak terjerumus ke arah yang negatif. Karena seharusnya si pengamal lebih berkuasa terhadap hodam yang dia miliki, bukan hodamnya yang menguasai diri si pengamal. Dan sangat penting memiliki ilmu penunduk makhluk halus terlebih dahulu. Dan dari hodam amalan ini, awal mula terjadinya hodam leluhur. Karena apabila si pengamal ilmu tersebut sudah tiada, hodam yang dia miliki akan menurun ke anak cucunya. Namun, semua tergantung pengamal ilmu. Jika si pengamal memerintahkan hodamnya untuk menjaganya sampai anak cucu, maka hodam tersebut akan mematuhi perintahnya. Namun, sifat hodam amalan tergantung pengamalnya. Jika orang tersebut sering mengamalkan amalan yang dia miliki, secara otomatis hodam tersebut akan setia mendampingi dan menjaga si pemilik ilmu, dan secara energi pun akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Namun sebaliknya, jika sudah tidak lagi mengamalkan amalan yang dia miliki, biasanya energi akan semakin pudar, dan hodam pendamping akan meninggalkan si pemilik ilmu. Nah, sekian penjelasan singkat mengenai hodam leluhur dan hodam amalan dari saya. Sekiranya ada yang kurang, silakan kita sharing bersama di kolom komentar. Tambahin saja di kolom komentar.
Lagi pula yang saya jelaskan bukan mengenai soal agama, melainkan soal ilmu-ilmu supranatural. Jaga ketertiban. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.